Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat Al-An'am ayat 93 halaman 139, Al-An'am ayat 93. Di ayat 93 ini Allah Subhanahu wa taala masih melanjutkan apa yang disampaikan dalam ayat 91 dan 92. Dan ini kalau menurut Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama yang sangat luar biasa, beliau murid dari Al-Imam Ibnu Taimiyah ya. Satu angkatan dengan seorang ulama sekaligus ahli tafsir yang bernama Ibnu Katsir ya. Beliau mengatakan bahwa ayat ini menjadi dasar beliau berpendapat bahwa ada perbuatan dosa yang lebih besar daripada perbuatan syirik ya, yang lebih besar daripada menyekutukan Allah, yaitu berbuat dolim dengan cara mengada-ngadakan dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau bisa juga mengadakan dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Itu dosanya jauh lebih besar ketimbang mensekutukan Allah. Waman, dan siapakah, ini tentu ini merupakan pertanyaan retorik gitu ya, sebuah pertanyaan yang menuntut kita untuk merenungkan lebih jauh, lebih dalam, atau sebuah pertanyaan yang tidak semata-mata menuntut sebuah jawaban, tapi sebuah pertanyaan yang harus kita renungkan. Man itu harful istifham itu Pak, dan man itu menunjukkan kepada seseorang ya, atau kepada sesuatu yang hidup dan berakal gitu. Waman, dan siapakah adlamu. Adlamu ini superlatif, ini kata superlatif itu adalah kata yang menunjukkan lebih Pak, lebih dari. Siapakah yang lebih zolim gitu. Jadi ada dolim, ada sangat dolim, ada lebih dolim. Siapakah yang lebih dolim? Mimman, min dari man, siapa. Nah itu dari siapa, iftaro, yang mengada-ngadakan Allahi terhadap Allah, kadziba, dusta. Siapakah yang lebih dolim dari orang yang mengada-ngadakan dusta Allahi. Nah Allahi di sini bisa dijadikan Allah sebagai objek gitu. Kalau Allah dijadikan sebagai objek berarti mengada-ngadakan dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa juga diterjemahkannya itu mengada-ngadakan dusta
atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bedakan ya terhadap Allah dengan atas nama Allah. Atau qala, dia berkata uhiya, telah diwahyukan, ilayya, kepadaku, walam, sementara belum atau tidak, yuha, diwahyukan, ilaihi, kepadanya, syai'un, sedikit pun. Nah, kenapa Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ini dosanya jauh lebih besar daripada perbuatan syirik? Beliau memberikan sebuah perumpamaan begini. Kalau perbuatan syirik dikatakan dosa yang sangat besar, itu diibaratkan seorang karyawan, Pak, yang bekerja pada sebuah perusahaan itu. Lalu karyawan itu diberikan fasilitas yang sangat luar biasa, gaji yang sangat luar biasa oleh majikannya, oleh bosnya itu. Jadi bosnya itu sangat baik gitu. Gajinya, menggaji karyawannya itu bagus itu ya. Fasilitas kesehatan, fasilitas ya, tunjangan juga sangat bagus itu. Bahkan bosnya pun orang baik gitu. Orang yang secara ibadahnya rajin, secara akhlaknya pun bagus. Kemudian si karyawannya pun mengakui bahwa bosnya itu baik. Dia pun sering memuji-muji bosnya di luar itu. Ke orang-orang dikatakan bahwa bosnya itu baik, orangnya soleh gitu. Nah, akan tetapi di samping dia itu memuji bosnya, dia pun memuji pula bos yang lain gitu, Pak. Dia pun berbuat baik juga atau membantu juga terhadap bos perusahaan yang lain. Katakanlah nih, Abah Ridwan itu bos perusahaan A, kemudian punya karyawan Ustadz Pitoyo gitu. Pak Pitoyo ini diberikan fasilitas yang sangat luar biasa oleh Abah Ridwan itu. Nah, karena begitu baik Abah Ridwan itu, oleh Pak Pitoyo sering dipuji-puji, disanjung-sanjung, dan kinerjanya pun ditingkatkan Pak Pitoyo itu karena Pak Ridwan baik. Akan tetapi di sisi lain ada juga pemilik perusahaan itu, umpamanya adalah Pak Ian. Pak Ian ini bukan majikan Pak Pitoyo, bukan bosnya Pak Pitoyo. Tapi Pak Pitoyo pun itu membocorkan rahasia-rahasia Abah Ridwan ke Pak Ian. Bahkan membantu Pak Ian itu untuk memajukan usahanya. Padahal Pak Ian itu saingannya Abah Ridwan itu, saingan perusahaan Abah Ridwan. Nah, maka Pak Pitoyo itu adalah orang yang menduakan Abah Ridwan itu. Pak Pitoyo itu adalah orang yang mempoligami Pak Ian dengan Abah Ridwan. Jadi sudah digaji besar, diberi tunjangan yang sangat bagus, perhatian yang sangat bagus, tapi dia malah membantu perusahaan yang lain. Nah, itulah perbuatan syirik itu. Nah, otomatis kalau Abah Ridwan itu tahu, kan Abah Ridwan tidak akan suka dengan tindakan Pak Pitoyo itu. Tetapi Pak Pitoyo pun tidak menjelek-jelekan Abah Ridwan, tidak gitu. Cuman pengkhianatannya itu membantu Pak Ian, padahal Pak Ian itu saingan bisnisnya lah gitu. Nah, itu adalah perbuatan syirik itu, Pak. Kan orang musyrik itu mereka menyembah Allah juga, Pak. Mereka beribadah juga kepada Allah.
tetapi mereka beribadah kepada selain Allah. Sok geura ayeuna lamun daratang ka dukun gitu Pak ya, anu sok ngarian tumbal keur Nyi Roro Kidul eta sok salat oge Pak. Salat itu salatnya rajin gitu Pak, ngajinya rajin gitu, tapi dia meminta berdoa bersyukur kepada selain Allah. Pagi-pagi subuh dia berjamaah di masjid gitu Pak, tapi siang harinya dia pergi ke dukun gitu. Dia tidak menjelek-jelekan Allah, memuji Allah juga, tetapi memuji dan meminta kepada selain Allah. Dulu kan orang-orang Mekah ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah katanya. Siapa yang menurunkan hujan, Allah katanya. Mereka percaya sama Allah, tapi percaya juga kepada selain Allah. Nah itulah kenapa ulama mengatakan bahwa perbuatan syirik itu dosa yang sangat besar. Kalau mati belum bertaubat tidak diampuni dosanya gitu. Malah dalam sebuah hadis kan Rasul bersabda, man ata kahinan, barang siapa yang mendatangi dukun gitu. Kalau di redaksi yang lain man ata arafan, barang siapa yang mendatangi paranormal gitu. Arab itu kan tahu Pak, bahasa kitanya itu orang pinter lah gitu, atau orang yang sok pinter gitu. Barang siapa yang datang kepada paranormal, kepada dukun, kepada orang pinter, fasa'alahu, kemudian dia bertanya tentang satu hal, satu masalah, dijawab tuh oleh si dukun itu, fasaddaqahu, kemudian dia membenarkannya, mempercayainya, lam tuqbal salatuhu arba'ina lailatan, tidak akan diterima salatnya 40 hari 40 malam. Itu betapa besarnya dosanya orang yang mensekutukan Allah. Tetapi kata Ibnu Qayyim ada yang jauh lebih besar daripada itu, yaitu ini nih, orang yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah atau atas nama Allah. Nah kalau diilustrasikan begini, tadi Pak Pitoyo ini karyawannya Abah Ridwan. Abah Ridwan sudah begitu baik gitu, sudah sangat memperhatikan berbagai hal dipenuhi gitu. Sebagai karyawannya hak-haknya diberikan. Tetapi di luar Pak Pitoyo itu menjelek-jelekan Abah Ridwan. Wah, naon Abah Ridwan teh pelit cenah. Ngeupel cenah gitu. Naon Abah Ridwan ada ieu cenah naon. Bangor gitu. Resep ka awewe gitu. Wah, eta lamun unggal minggu teh judi. Padahal Abah Ridwan itu tidak seperti itu. Nah, itulah orang yang mengadakan dusta terhadap Allah. Nah, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu jauh lebih besar dosanya ketimbang perbuatan syirik gitu. Kalau menurut para ahli bahasa kenapa jauh lebih besar? Karena di sini menggunakan adlamu. Siapakah yang lebih zalim gitu. Maknanya tidak ada yang lebih zalim gitu. Tidak ada dosa yang lebih besar gitu. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, au atau kola, dia berkata, uhiya telah diwahyukan ilayya kepadaku, walam yuha sementara tidak diwahyukan ilaihi kepadanya syai'un sedikit pun. Kan dalam ayat 91 kemarin dikatakan begini nih, di antara bentuk kekufuran orang-orang musyrik itu
Mereka mengatakan bahwa Allah itu tidak pernah menurunkan sesuatu apapun kepada manusia, Pak. Yang kedua, Allah itu tidak pernah menurunkan wahyu kepada seorang namanya Muhammad itu. Dibantah oleh Allah gitu. Apakah kalian tidak tahu siapa yang menurunkan Taurat kepada Nabi Musa gitu. Tidak tahu siapa yang menurunkan Injil kepada Nabi Isa gitu. Yang dengan kitab itu kalian mengetahui banyak hal gitu. Yang dengan kitab itu kalian menjadi orang-orang yang berperadaban, bermartabat gitu. Tetapi di sisi lain nih, sebelumnya mereka mengatakan bahwa Allah itu tidak pernah menurunkan sesuatu apapun kepada manusia. Mereka mengaku bahwa Allah itu telah menurunkan wahyu kepada saya. Makanya ada kalimat di sini begini. Atau mereka mengatakan Allah telah mewahyukan sesuatu kepada saya, yang mana sebetulnya Allah itu tidak menurunkan wahyu kepada dirinya itu. Nah dulu ketika Rasulullah SAW itu wafat, Pak, banyak orang-orang yang murtad itu, banyak orang-orang yang mengaku-ngaku menjadi nabi itu. Ada Musailamah Al-Kadzab gitu ya. Ada saja gitu. Cukup banyak lah. Sehingga begitu berat tugas Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah pada saat itu. Di samping orang-orang yang tidak mau bayar zakat, yang beliau hadapi adalah orang-orang yang mengaku menjadi nabi itu. Ayeuna ge loba di Indonesia geuning aya tukiem geuning ngaku jadi nabi teh. Wah, rupa-rupa we. Leung aya orang Arab mah rada mantes ngaranna gitu, Pak. Aya orang Indonesia ngaku jadi nabi pan teu pararantos ngaranna tuh, Pak. Banyak dah. Kemudian yang ketiga, waman, dan siapakah? Nah, ini kata yang lebih zalimnya kembali yang pertama, Pak. Dan siapakah yang lebih zalim? Qala, dari orang yang mengatakan saungzilu, akan diturunkan, maksudnya akan diturunkan kepada saya misla seperti apa anzalallah, yang Allah turunkan, maksudnya yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada nih seseorang, saya lupa namanya itu. Orang itu mengirim surat kepada Nabi Muhammad itu, menanyakan tentang sesuatu yang dia bermimpi lah gitu ya. Dia bermimpi bahwa dia itu dapat ilham gitu. Lalu isi mimpinya itu disampaikan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menjawab, betul gitu. Apa yang Allah turunkan kepada saya hari ini seperti apa yang kamu katakan gitu. Nah, gara-gara sama, Pak, apa yang diturunkan kepada orang itu dengan kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah. Cuman bedanya nih, kalau yang diturunkan kepada Rasulullah itu wahyu dari Allah gitu. Kalau yang diturunkan kepada dirinya, karena kan dirinya sebagai seorang pembuat syair. Nah, gara-gara itu dia menganggap bahwa dirinya pun adalah seorang nabi, seorang rasul gitu. Padahal hanya satu kalimat, Pak. Dengan satu kalimat itu dia menganggap bahwa dirinya itu seorang nabi. Nah, hari ini kan kadang begitu.
Ada orang gara-gara bisa bikin peribahasa lalu ngaku jadi nabi gitu. Ada orang yang bisa bikin puisi syair lalu mengaku jadi nabi gitu. Padahal jauh sekali kan antara syair dengan wahyu gitu Pak ya. Al-Quran kan bukan kitab wahyu, bukan kitab prosa, bukan kitab puisi. Walaupun di dalam Al-Quran ada juga nilai-nilai prosa, nilai-nilai puisi yang ada. Walau seandainya taro engkau melihat wahai Muhammad, kalau ditujukan kepada kita nih, seandainya kalian tahu, seandainya kalian melihat, id ketika az-zalimuna orang-orang zalim. Siapa orang-orang zalim itu? Yang tadi tuh, yang mengadakan dusta terhadap Allah, atau yang mengaku bahwa dirinya diberi wahyu oleh Allah. Geuning aya sahanu kamari teh, urang geus nelpon jeung Allah cenah lebaran teh isuk cenah kitu tah. Tadi diberi wahyu ku Allah, diberi wangsit cenah kitu. Atau merasa bahwa menganggap bahwa dirinya pernah ini nih diberikan sesuatu oleh Allah. Nah, orang-orang seperti itu kalau seandainya kalian tahu, kalian melihat fi gomaratil maut, pada saat mereka itu kesakitan menghadapi sakaratul maut, wal malaikatu, yang mana pada saat itu para malaikat basitu, membentangkan aidihim, tangan mereka. Dalam arti membentangkan di sini melayangkan tangan, Pak. Berarti kan artinya memukul, Pak. Seandainya kamu itu tahu bagaimana mengerikannya orang-orang zalim seperti itu, betapa kesakitannya mereka pada saat dipukul oleh para malaikat, Pak, dipukul oleh malaikat maut itu. Bahkan kalau dalam surat Al-Anfal itu kan itu sangat lebih konkret redaksinya itu. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Mereka para malaikat itu memukul wajah mereka dan juga punggung mereka. Ya tong disaruakeun yang dipukul ku urang atuh Pak. Ain ditonjok disindra ku malaikat kan sudah pasti nyeri atuh. Jadi mereka itu akan dipukul oleh para malaikat sambil mengatakan akhriju, keluarlah angkusakumna, keluarlah wahai ruh dari diri kalian gitu. Jadi katakan kepada orang dolim itu keluarlah ruh itu. Itu kan menunjukkan bahwa ruhnya itu dikeluarkan dengan paksa itu Pak, dengan paksa. Padahal kan betapa, bayangkan saja orang dikeluarkan ruh itu Pak, jangankan dikeluarkan dengan paksa, dipukul. Sebetulnya kan orang itu nih Pak, ketika sakaratul maut itu sangat berat sekali. Kenapa sangat berat? Satu, dia kan harus berpisah itu dengan keluarganya, dengan orang-orang yang dicintainya. Berat kan untuk berpisah dengan mereka itu. Tentu ini kalau yang matinya itu orang zalim. Kalau yang meninggalnya itu orang-orang beriman, bertakwa, dia tidak akan berat, Pak. Kalau lamun hidup di alam dunia pusing gitu banyak, loba masalah gitu. Terus ditinggalikeun ke sakaratul maut teh surga gitu. Sanajan ke pamajikanna dicengcerikan gen. Kekeh pasti hayang init, Pak. Daripada hidup di alam dunia dicarekan wae, dibeudan wae mending kana init kan gitu. Itu kalau yang diperlihatkannya surga itu Pak, surga. Tapi kalau yang diperlihatkannya neraka,
sudah otomatis kan tidak mau, ruh itu tidak mau keluar, itu nggak mau keluar. Jadi di satu sisi dia tidak mau meninggalkan keluarganya gitu. Di sisi lain dia pun diperlihatkan neraka gitu. Maka untuk bisa mengeluarkan ruh itu dipaksa oleh malaikat, dipukul tuh Pak, biar ruhnya itu keluar, itu biar ruhnya keluar. Al-yauma, pada hari ini, nah dikatakan oleh para malaikat itu, al-yauma, pada hari ini itu jazauna, kalian akan dibalas azabal hun, azab dengan siksa, al-hun, hun itu hina Pak, dengan siksa yang menghinakan. Bima, disebabkan kungtum, kalian dahulu, nah baheula keur ngora, keur jagjag, keur hirup di alam dunia, keur sehat, keur loba duit, keur gede kawani, keur boga kawasa gitu. Takuluna, senantiasa mengatakan Allah terhadap Allah, ghairul haq, dengan ucapan-ucapan yang tidak benar itu. Nah tadi diberikan contoh tuh Pak, contoh ucapan tidak benar itu, mereka berdusta terhadap Allah atau berdusta atas nama Allah, atau mereka selalu mengatakan bahwa Allah telah memberikan wahyu kepada dirinya, atau mereka berkata bahwa ini adalah kitab suci yang diturunkan dari Allah gitu. Atau yang lain-lainnya Pak, ini kan hanya sebuah contoh saja, sebuah contoh kezaliman gitu. Tentu banyak kezaliman yang sering dilakukan oleh orang-orang zalim. Nah jadi mereka itu diberikan siksa yang sangat menghinakan, itu bukan karena Allah berbuat zalim, tapi karena kezaliman yang mereka lakukan, yaitu mereka selalu mengatakan perkataan yang tidak benar dengan mengatasnamakan Allah. Wa kuntum, nah, dan keadaan kalian dahulu, an ayatihi, dari ayat-ayat Allah itu, tastakbirun, selalu menyombongkan diri gitu Pak. Bagaimana menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah? Tentu banyak cara. Cuman dari sekian banyak cara itu pada dasarnya sama, yaitu batarul haq gitu Pak, menolak kebenaran apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran gitu Pak. Kan sombong itu kan batarul haq, itu menolak kebenaran gitu. Nah caranya orang menolak kebenaran Al-Quran kan beda-beda itu Pak. Banyak cara, ada yang dengan verbal ucapan, ada yang dengan sikap, ada juga dengan tindakan, itu banyak. Ada yang semuanya, sikapnya, tindakannya, ucapannya menolak ayat-ayat Allah. Satu ayat lagi, walaqad, dan sungguh-sungguh, ji'tumuna, kalian datang menghadap kami. Ini kan sebetulnya kita ini belum menghadap Allah Pak ya. Kita kan belum meninggal gitu, kiamat pun belum terjadi gitu. Tetapi di sini Allah menggunakan fi'il madi nih, ji'tumuna, ja'a, datang gitu. Tidak yaji'u Pak, tidak akan datang, tapi menggunakan bentuk fi'il madi, telah datang. Bahkan diawali dengan laqad, harfu taukid itu. Itu menunjukkan bahwa kita ini pasti akan menghadap Allah, menunjukkan bahwa kematian pasti akan terjadi, kiamat pasti akan terjadi. Nah, yang mana ketika kita menghadap Allah itu puroda. Jadi ayat nama ayat usum istilah haji puroda itu Pak. Puroda sendiri-sendiri Pak, pardan-pardan itu. Jadi kita menghadap Allah nanti Pak, itu sendiri-sendiri.
Nah alhamdulillah Pak, mudah-mudahan pada saat menghadap Allah itu Allah ridho kepada kita. Walaupun sendiri ludeng Pak, ludeng. Kalau Allah ridho kepada kita. Tapi kalau seandainya Allah itu murka Pak kepada seseorang, jangankan sendiri, sok sanajan rombongan ngalet gitu Pak, sadesa gitunya, sadesa buah batu ngalet menghadap Allah gitu. Kalau Allah murka mah ya tidak akan berani itu Pak. Kamu sendiri-sendiri itu. Kama sebagaimana khalaqnakum, kami telah menciptakan kalian awwala marrah, pertama kali. Nya kan ayeuna boro-boro urangnya nu kemar ge pan lahirna mah hiji-hiji geuning Pak. Hiji keluar sendiri-sendiri. Kemudian kenapa menggunakan kata awwala marrah seperti Allah menciptakan pertama kali? Ya kan tadi menghadap Allah dalam keadaan telanjang Pak. Urang baheula kan waktu dilahirkan can aya nu make baju koko acan. Telanjang dalam keadaan tidak dihitan, nyeker Pak. Coba ayeuna menghadap Allah bari teu make calana keur masieun kitu nya, teu make calana. Beuki sieun wae atuh Bapak, beuki minder wae atuh. Jadi sama Pak, kondisi kita menghadap Allah nanti itu seperti kondisi kita dulu dilahirkan. Sok sanajan ayeuna geus nu maotna teh geus aki-aki kitu nya, tapi begitu menghadap Allah mah dalam keadaan belum dihitan. Wa taraktum, dan kalian akan meninggalkan ma khawalnakum, ma segala sesuatu, khawalna yang kami anugerahkan, kum kepada kalian, waro'a di belakang duhurikum. Duhur itu kan duhur, salat duhur itu. Duhur itu punggung Pak. Ini punggung kita itu disebutnya dohrun. Disebut sholat duhur itu karena matahari berada di atas punggung kita. Dunia diibaratkan punggung karena dibelakangi oleh kita Pak. Pada saat orang itu meninggal, dunia itu kan di belakang, adanya di punggung gitu Pak. Sementara akhirat adanya di dada, di depan, di muka gitu. Nah, dan kalian akan meninggalkan segala sesuatu yang kami anugerahkan, yang kami karuniakan kepada kalian, itu di belakang punggung kalian. Jadi pemajikan, opat bakal ditinggalkan ya Pak. Duit di bank bakal ditinggalkan, jabatan bakal ditinggalkan gitu. Makanya Rasul mengatakan dalam hadisnya begini, ketika seseorang itu sakaratul maut, tentu nih kalau orang yang sakaratul mautnya itu katakanlah su'ul khatimah, mati dalam keadaan yang tidak baik lah, dia akan mengatakan hartaku, pemajikanku, dan hartaku. Itu akan memanggil-manggil Pak. Nah, maka dia akan sangat berat sekali menghadap Allah itu. Kemudian Rasul menasihati kita, sesungguhnya harta kita itu hanya terbagi dua itu ya. Pertama, ada harta yang kita makan, kita pakai, kita gunakan itu Pak. Yang kedua, ada harta itu yang disodakohkan gitu Pak. Sisanya itu akan ditinggalkan Pak, sisanya tinggalkan. Jadi harta itu kembali kepada kita dalam dua bentuk Pak. Satu yang kita makan berupa makanan minuman, atau yang kita pakai seperti baju kayak begitu Pak, atau yang kita gunakan seperti kendaraan. Itu yang pertama. Dan itu adalah harta yang pasti akan sirna itu. Yang kedua, ada harta yang
disedekahkan. Inilah harta yang kekal dan abadi. Inilah harta yang akan menemani kita, Pak. Nah, di luar yang dua tadi itu akan ditinggalkan itu. Ditinggalkan untuk siapa? Ya mungkin untuk mantan istri, Pak. Bisa jadi pemajikan teh kawin deui Pak gitu. Ditinggalkan juga untuk anak. Nah, makanya untuk kita jangan terbuai dengan harta gitu. Terlebih-lebih kan dengan orang-orang yang sudah usia anu sakarya mah ya. Nya usia bapak-bapak saya mah da ngora keneh Pak. Usia-usia sakieu ya kudu geus mulai ini serius bagaimana supaya harta itu akan menjadi bekal kita di kehidupan yang akan datang. Jadi orang-orang yang usia segini Pak bukan serius mencari, tapi serius memberi nih gitu, Pak. Dirubah konsepnya. Lamun baheula gitu Pak ke umur sampai umur 50 tahun lah gitunya. Itu serius mencari. Tapi sekarang itu dibalik, serius memberi. Tapi lain hartanya tetap neangan kan lebih serius mencari memberi usia sekarang. Nah, jadi kalau dulu mungkin kita seriusnya itu serius mencari gitu, menabung. Nah, sekarang serius menabungnya untuk akhirat gitu. Kita lanjutkan. Wa ma dan tidaklah naro, nah, kami melihat kata Allah ma'akum bersama kalian sufa'akum para pemberi syafaat kalian alladzina yaitu orang-orang za'amtum yang kalian sangka annahum bahwasanya mereka fikum bersama kalian syuraka'u akan membarengi kalian. Jadi orang-orang yang hari ini Pak, oleh kita dijadikan sebagai tangguhan gitu Pak. Supa'a itu kan pemberi syafaat Pak, pemberi penolong, pemberi bantuan, pemberi perlindungan. Jadi orang-orang yang dalam kehidupan dunia itu dianggap sebagai pemberi pertolongan, pemberi bantuan, pemberi perlindungan. Ini sok ayahnya tenang we lah, aing mah boga mama anu cenah kan gitu. Tenang we da urang kan hidup teh di backup ku dukun anu cenah gitu. Tenang we urang boga penguasa anu kan gitu Pak. Nah, pada saat itu Allah katakan kepada mereka, saya itu enggak melihat gitu orang-orang yang kamu jadikan tangguhan teh mana gitu. Dukun-dukun yang dulu kalian puja, kalian puji gitu. Mana orang-orang yang kalian banggakan, yang kalian sombongkan, yang siap membantu kalian itu mana gitu. Laqad sungguh-sungguh taqatta'a telah terputus bainakum di antara kalian. Jadi semua hubungan kelak di yaumul akhir itu akan terputus Pak, kecuali hubungan yang dibangun di atas landasan keimanan dan ketakwaan. Hubungan boro-boro jeung batur atuh Pak, hubungan salaki pamajikan putus, hubungan anak orang tua putus, hubungan jeung mertua putus. Komo hubungan yang presiden, yang gubernur, yang bupati mah di alam dunia we geus hubungan atuh Pak. Yang akan menjadikan kita punya hubungan itu kalau kita sama-sama punya keimanan yang sama, punya ketakwaan yang sama. Itu akan tetap terhubung Pak. Kita akan terhubung dengan Rasulullah kalau kita mengikuti jejak Rasulullah. Walaupun jarak kita hari ini dengan Rasulullah sekian ratus abad Pak, tapi kalau kita mengikuti
sunnah beliau, ajaran beliau, itu akan menjadi saudara, menjadi keluarga gitu Pak. Dengan Nabi Ibrahim akan terkoneksi Pak itu. Dengan Nabi Musa, Nabi Nuh akan terkoneksi, akan berkumpul di surga. Nah, tapi dengan orang yang beda akidah, Pak, terputus itu, putus. Wadolla dan akan lenyap ankum dari kalian makungtum tazumun, segala sesuatu yang kalian dulu sangka bahwa semuanya akan menemani kalian. Jadi harta akan lenyap gitu Pak, rumah akan lenyap, mobil akan lenyap, pemajikan akan lenyap, budak akan lenyap. Itu manakala tentu tadi semuanya tidak digunakan dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.